monopoli. Monopoli adalah pasar dengan perusahaan tunggal yang memproduksi barang atau jasa tanpa adanya substitusi yang mirip, dan dilindungi oleh hambatan yang menghalangi perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut. Monopoli terjadi berdasarkan dua alasan utama. Yang pertama itu tidak adanya substitusi yang mirip. Itu pelaku monopoli menjual barang atau jasa yang tidak memiliki substitusi yang mirip. Terus yang kedua itu hambatan untuk masuk. Dalam hambatan untuk masuk itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu hambatan masuk bersifat alami, di mana menciptakan monopoli alami, perusahaan mengelola gas, air, listrik untuk rumah kita. Yang kedua, hambatan masuk terkait kepemilikan. Terjadi jika suatu perusahaan memiliki bagian yang cukup signifikan atas sumber daya yang penting. Yang ketiga, itu ada hambatan masuk terkait hukum. Itu menciptakan legal monopoli suatu pasar sehingga adanya persaingan dan masuknya perusahaan dibatasi oleh pemberian hak untuk memonopoli pasar. Selanjutnya, saya akan membahas strategi penetapan harga dalam monopoli. Itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, itu harga tunggal. Yang kedua, itu ada diskriminasi harga. Harga tunggal itu perusahaan harus menjual setiap unit outputnya dengan harga yang sama bagi setiap konsumennya. Yang kedua, itu diskriminasi harga. Perusahaan menjual beberapa unit barang atau jasa dengan harga yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang A. Penempatan output dan harga pada monopoli dengan harga tunggal. 1. Harga dan penempatan marginal. Pada monopoli, harga produk lebih tinggi daripada pendapatan marginal. Monopoli menentukan output titik MR sama dengan MC, lalu menempatkan harga sesuai kurva permintaan. Elitas dan marginal. Monopoli hanya beroperasi di permintaan elitas karena di situ MR masih positif. B. Perbandingan persaingan sempurna dan monopoli. 1. Membandingkan output dan harga. Monopoli menghasilkan output lebih sedikit dan harga lebih tinggi dibandingkan persaingan sempurna. 2. Membandingkan efisiensi. Persaingan sempurna lebih efisien, sedangkan monopoli menimbulkan keborosan sumber daya. 3. Surplus. Monopoli mengambil sebagian surplus konsumen menjadi surplus produsen sehingga konsumen dirugikan. 4. Rank seeking merupakan perusahaan mempertahankan kekuatan monopoli melalui lobby politik atau biaya lain yang tidak menambahkan output. 5. Membeli monopoli. Perusahaan bisa mendapatkan hak monopoli dengan mengizinkan atau dari pemerintah. 6. Menciptakan monopoli. Bisa melalui penguasaan sumber daya atau penghalang masuk yang bisa dibuat perusahaan. 7. Keseimbangan terjadi ketika biaya ranking sama dengan keuntungan monopoli, sehingga tidak ada nilai tambah bagi masyarakat. 8. Diskriminasi harga monopoli. Menjual harga berbeda kepada konsumen berbeda dengan 2 cara. 1. Antara kelompok pembeli, contohnya tiket belajar lebih murah. 2. Antar unit barang yang dibeli, contohnya harga grosir lebih murah daripada eceran.
Materi selanjutnya adalah mendengarkan laba dan surplus produsen. Surplus produsen adalah pendapatan total dikurangi area di bawah kurva biaya marginal. Area di bawah kurva biaya marginal merupakan biaya variabel total atau TFC. Lalu untuk surplus produsen itu sama dengan pendapatan total dikurangi TVC. Lalu untuk surplus produsen adalah rumusnya itu TR dikurangi TVC. Selisih antara laba ekonomi dan surplus produsen itu sama dengan selisih antara TC dan TVC. TC dikurangi TVC itu sama dengan biaya total tetap atau TFC. Sehingga didapatkan rumus laba ekonomi sama dengan surplus produsen dikurangi TFC. Segala sesuatu yang meningkatkan surplus produsen akan meningkatkan laba ekonomi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam efisiensi dan ranking dengan adanya diskriminasi harga. Diskriminasi harga yang sempurna itu mendorong surplus konsumen itu menjadi nol, namun meningkatkan nilai surplus produsen sama dengan surplus total dalam persaingan sempurna. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, tidak ada kerugian beban baku yang tercipta, sehingga diskriminasi harga yang sempurna itu dapat mencapai tingkat efisiennya. Semakin sempurna monopoli menerapkan diskriminasi harga, semakin dekat outputnya dengan output dalam persaingan sempurna dan semakin efisien pula hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam regulasi dalam monopoli. Regulasi dalam monopoli itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah regulasi, yang ketiga adalah teori kepentingan sosial, dan yang keempat adalah capture teori. Regulasi adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan untuk mempengaruhi perusahaan ataupun industri terkait dengan harga, jumlah, regulasi untuk memasuki pasar, dan juga yang terakhir adalah aspek lain terkait dari aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah deregulasi. Itu adalah proses menghapus sebagian regulasi yang mempengaruhi perusahaan ataupun industri terkait dengan harga, jumlah, regulasi untuk memasuki pasar, dan juga aspek lain terkait dari aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah teori kepentingan sosial. Itu adalah proses politik deregulasi yang secara keras menghapus adanya ketidakefisienan dan juga memperkenalkan regulasi yang menghilangkan kerugian beban baku dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang keempat adalah capture teori. Itu adalah regulasi untuk melayani kepentingan pribadi produsen, bertindak juga sebagai pembuat regulasi, dan berupaya untuk memaksimumkan laba ekonomi.